wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat hari ini kita masih bisa melakukan amal. Ini nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umat yang berkemandangan yang berada. Yang saya hormati para jujur sebagai tim Munarman. Kemudian sebelah kiri saya ada perwakilan dari BPPFI Ustaz Abdul Aka. Kemudian ada Bang Rizal Kobar, ada para pengacara, Masya Allah yang banyak sekali, mohon maaf dari satu. Ada Kenur tadi dari BPPFI, Haji Mursalim dari BP3, kemudian saya lihat juga ada Ustaz Yusuf Marta dari GNPF, ada Ustaz Selamat Marif juga dari Ketua Umum dari BP2, dan para ahli, alim ulama, kiai, tokoh aktivis Islam dan ormas Islam yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa satu persatu. Yang spesial kami ucapkan terima kasih kepada awak media, wartawan yang sudah hadir mengikuti undangan yang kami berikan. Insya Allah hari ini akan dilaksanakan jumpa pers pernyataan terbuka habaib, alim ulama, kiai, tokoh, pengacara yang Masya Allah sangat banyak sekali yang support. Kemudian juga dari tokoh-tokoh ormas tentang terkait kriminalisasi terhadap saudara kita yang kita Haji Munarman. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan biar lengkap kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Insyaallah hari ini yang pertama pembukaan sudah, yang kedua akan ada sambutan tahniah dari perwakilan DPP Perwakilan Islam, kemudian langsung pernyataan sikap dari Ustaz Juju dan tim yang akan diwakili Ustaz Juju langsung ya. Kemudian nanti kita ada penyampaian dari beberapa tokoh. Baik, untuk menjaga waktu, kami persilakan Ustaz Abdul Aka menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salawat dan salam, puji syukur kehadiran Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah SAW dan keluarganya. Dan pada siang hari ini kami sampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang kepada semua wartawan yang pada siang hari ini kita ada konferensi pers untuk Bang Haji Munarman, yang beliau juga adalah sekretaris di DPP Persaudaraan Islam. Beliau Masya Allah luar biasa. Dan juga kami sampaikan selamat datang buat para pengacaranya, Pak Juju yang mengambilnya, juga teman-teman semua pengacara yang membelanya. Terus terang, pada saat ini kami orang Persaudaraan Islam yang barangkali paling mendapatkan ujian, cobaan, tapi sebetulnya bukan. Ini ujian buat kita semua. Di mana kita akan berdiri? Apakah akan membela kebenaran, ataukah justru
mengambil kesempatan untuk bisa berada di seberangnya, sehingga mengambil keuntungan di sana. Dan alhamdulillah, saudara-saudara yang masih tetap teguh dalam pendiriannya membela kebenaran masih banyak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang lurus untuk terjerumus juga ke dalam kesalahan, tidak, insya Allah. Dan pada akhirnya kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua teman-teman, kepada rekan-rekan, juga kepada wartawan yang telah menyampaikan ini, akan menyuarakan apa yang akan disampaikan. Hanya Allah yang akan membalas semua kebaikan siapapun yang berada dalam pihak kebenaran. Ini yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Abdul Aka yang telah memberikan kami sambutannya bersama DPP Permusuhan KPU. Alhamdulillah, Dr. Muhammad Bara. Kemudian kita lihat ada Ustaz Israfil dari pengurus besar Majelis Mujahidin. Silakan Ustaz. Sama dengan kopi satu lagi. Silakan Ustaz Israfil. Ustaz. Baik, untuk acara yang ketiga kita langsung serahkan kepada Ustaz Juju dan tim yang akan disampaikan Ustaz Juju terkait pernyataan terbuka dan sekaligus pada kronologis kejadian tentang penanggulangan bencana. Waktu kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kita bersama-sama diberikan rahmat, sehat dan bisa silaturahim satu sama lain. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Jindu Kuranto. Dalam hal ini tidak mewakili Saudara Munarman secara khusus sebagai advokatnya, tapi paling tidak saya, rekan-rekan yang hadir di depan saya, semua ini adalah rekan-rekan Bang Munarman sesama advokat yang menunjukkan rasa solidaritasnya, rasa keprihatinannya terhadap profesi advokat yang beliau sadar bahwa ternyata seperti apa yang kita saksikan, seperti apa yang kita alami, bahwa beliau saudara teman saat ini sedang mengalami musibah karena disangkakan oleh pihak Mabes Polri dalam hal ini Barasim menjadi tersangka dalam dikaitkan dengan sangkaan keterlibatannya dalam kegiatan terorisme di Indonesia. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Labin Sudianti, Ustaz Nur Alam, Ustaz Nuraini, Ustaz Yusuf Masak, Ustaz Yusuf Masak, Takdir kelihatan ada. Oh siap Ustaz. Terus Bang Marwan Batubara, terima kasih. Dan kiai yang tidak bisa sebutkan satu persatu, Ustaz juga mungkin yang hadir di depan kita. Saya terima kasih atas kehadiran di konferensi pers ini. Tentunya pasti rekan-rekan saya, rekan-rekan sesama advokat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang nantinya akan memberikan support, dukungan dan mungkin pembelaan secara maksimal kepada rekan teman-teman, gitu ya. Itu harapan kita. Untuk itu, perkenalkan saya akan membacakan pernyataan sikap bersama, yaitu para hakim, ulama, dan pengacara pembela aktivisme. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap para hakim, ulama, pengacara, dan aktivis Islam atas fitnah, kriminalisasi, dan terorisasi terhadap sahabat kami Munarman sarjana hukum.
Tuduhan keterlibatan sahabat kami, Saudara Munarman SH, dengan kelompok yang dituduh terlibat teroris adalah sesuatu yang mengada-ada. Karena komitmen Saudara Munarman dalam menjaga eksistensi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan partisipasi aktivitasnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban, social order, dan agar tidak terjadi segregasi sosial telah banyak sekali dibuktikannya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Saudara Munarman SH adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan demokrasi yang memulai pengabdiannya di bidang HAM dan demokrasi di LBH Palembang. Kemudian pada tahun 1999 sampai 2000, Saudara Munarman SH melanjutkan pengabdiannya dengan menduduki posisi sebagai Direktur LBH Banda Aceh. Dan pada tahun yang sama juga menduduki posisi sebagai koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan yang sering kita kenal dengan singkatan Kontras di Aceh. Pengabdian Saudara Munarman SH berlanjut di ibu kota DKI Jakarta dengan menduduki posisi sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tidak Kekerasan atau Kontras Jakarta, Kepala Hak Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan pada tahun 2002 sampai 2006 menjadi Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, kita kenal dengan GLBHI. Pada saat yang sama, Saudara Munarman juga mengabdi kepada negara dengan menjadi komisioner pada Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat atau KPP Komnas HAM Republik Indonesia. Dan pada tahun 2004 beliau diangkat menjadi tenaga ahli Jaksa Agung serta menjadi tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir yang dibentuk melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 111 tahun 2004. Pada level kebijakan publik, Saudara Munarman berkontribusi melalui aktivitas sebagai tim perumus RUU komponen cadangan dan undang-undang hukum pidana militer yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Keilmuan dan pengalamannya di bidang hukum dan HAM tersebut sangat dirasakan juga oleh kami para ABG, ulama, dan umat Islam, karena Saudara Munarman SH membimbing, memberikan pencerahan, dan masukan agar dalam berjuang menggunakan jalur konstitusional. Kejadian Saudara Munarman pada acara diskusi di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat 2014 tidak lebih dan tidak kurang hanya sekitar 10 menit untuk mendapatkan informasi, dan kebetulan jalur UIN Syarif Hidayatullah adalah salah satu jalur pulang pergi dari rumah Saudara Munarman. Bukan sebuah kesengajaan untuk hadir, apalagi sebagai inisiator, penggagas, penggerak, atau memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tersebut. Sedangkan kehadiran Saudara Munarman pada acara seminar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Tuduhan ikut rapat ISIS di Sulawesi Selatan adalah fitnah. B. Kehadiran beliau di Sulawesi Selatan karena diundang hanya sebagai pembicara yang justru substansi materi yang diberikan tentang kontra terorisme. Adanya agenda bayat ISIS tidak diketahui oleh Munarman, sehingga saat berlangsung secara mendadak pun Munarman tidak ikut membayar, tidak mendukung, menyuruh, ataupun memfasilitasi. B. Selama di FPI, justru Munarman yang merubah FPI menjadi organisasi kemanusiaan. D. Di banyak diskusi dan seminar, justru Munarman menyerang segala bentuk aksi terorisme dan menyerukan masyarakat
agar berhati-hati terhadap radikalisme dan radikalisasi oleh agen-agen provokator yang menginfiltrasi ke dalam tubuh FPI. Kegiatan seminar di Medan, justru Saudara Munarman bersedia hadir karena salah satu fasilitator kegiatan tersebut adalah pihak Polda Sumatera Utara melalui Kepala Bidang Binmas saat itu, yaitu berupa fasilitas, biaya sewa gedung, dan biaya konsumsi acara seminar tersebut. Bahkan Kepala Bidang Binmas Polda Sumatera Utara saat itu menjadi salah satu narasumber dalam acara seminar tersebut. Perlu diketahui oleh publik bahwa fitnah berupa tuduhan bahwa Saudara Munarman menggerakkan orang atau mufakat jahat atau memberikan bantuan atau menyembunyikan informasi adalah fitnah keji terhadap Saudara Munarman. Karena faktanya Saudara Munarman tidak pernah berinisiatif untuk membuat atau menyelenggarakan seminar tersebut, dan juga tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dalam bentuk apapun selain untuk keperluan sebagai narasumber seminar tersebut. Saudara Munarman juga tidak pernah mengetahui siapa penggagas seminar, siapa narasumber, siapa peserta yang diundang, dan afiliasi narasumber lainnya ataupun afiliasi pemilik pondok pesantren tempat seminar tersebut diadakan. Dengan demikian, rekam jejak sebagaimana diuraikan di atas, maka sungguh sangat tidak masuk akal, sehat, dan sangat mustahil apabila Saudara Munarman terlibat dalam gerakan terorisme. Maka kami, para habib, ulama, dan aktivis Islam terpanggil untuk menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, Saudara Munarman SH. Dua, mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Saudara Munarman SH segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Sekali lagi, segera dihentikan dan membebaskannya dari tahanan. Tiga, hentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran agama manapun maupun pemuka agama apapun di Indonesia. Demikian penjelasan sikap para habib, ulama, dan aktivis Islam. Jakarta, September 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum nanti dibuka pertanyaan dari wartawan, ada beberapa tokoh yang mau menyampaikan tempatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Kami EP3 memang selama ini cukup banyak berinteraksi dengan teman-teman dari FPI, termasuk terutama dengan sahabat kami Munarman. Jadi kesempatan ini saya kira EP3 ingin menyatakan keprihatinan sekaligus mengingatkan dan menuntut pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kita paham, kita sama-sama tahu, apalagi Presiden Jokowi berkali-kali menyatakan dirinya sebagai Pancasila, saya NKRI. Nah, negara ini saya kira didirikan oleh
founding fathers itu dan juga merupakan kesepakatan pendiri negara bahwa negara ini adalah negara hukum. Maka dalam Undang-Undang Dasar 45 yang pertama kali dituliskan itu adalah bahwa negara ini adalah hukum. Saudara teman kami ini Pak Munarman itu sudah ditahan sejak bulan April, lebih dari 4 bulan. Tanggal 27 April. Jadi sementara kita tidak tahu dan bagaimana statusnya sekarang. Jangan sembarang tangkap. Kalau memang tadi saya sebutkan Pak Jokowi bilang Pancasila, lalu dari Pancasila itu ada kejelasan tentang ini negara hukum, tapi prakteknya justru sangat biadab gitu, tidak beradab, ya, memperlakukan saudara kami itu seolah-olah beliau itu bukan manusia. Ya, karena itu saya kira seandainya pun itu dilakukan oleh polisi, yang namanya pimpinan polisi itu tetap saja tunduk pada Pak Jokowi. Jadi saya langsung tujukan tuntutan kami ini kepada Pak Jokowi, tegakkanlah hukum di Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadilah bangsa yang beradab, jangan biadab, terutama sesama anak bangsa. Lalu yang ketiga, saya kira sesudah 4 bulan ini tidak ada kejelasan, ya, status saudara kami itu. Jadi di sini lagi yang lebih menunjukkan ke sewenang-wenangan dari pemerintah ini. Ya, karena itu sekali lagi tadi sudah dituntut dalam pernyataan sikap kami bahwa beliau kami minta untuk segera dibebaskan oleh pemerintah, dan saya kira kalau Pak Jokowi memang bukan pemimpin yang hipokrit, ya, buktikanlah bahwa Pak Munarman itu, saudara kami itu, segera dijelaskan statusnya. Kalau memang ini cuma rekayasa, kalau rekayasanya memang tidak jelas, tidak siap, tidak canggih, berarti ada masalah. Dan memang ini hanya rekayasa, itu menurut keyakinan kami. Direkayasa untuk ditangkap, mentang-mentang berkuasa. Ya, jadi saya kira oke, Anda berkuasa, tapi ingat ada yang lebih berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu Pak Jokowi. Yang lebih berkuasa itu ada, dan itu keyakinan kami. Silakan Anda tidak mau mengoreksi, melepaskan Pak Munarman. Kami berdoa semoga Allah nanti menjatuhkan hukumnya atau keputusannya yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua dan lawyer serta para guru-guru saya dan habaib serta ustaz. Terima kasih terutama kepada media. Saya nyatakan bahwa saya seangkatan kuliah sama saudara Munarman. Saya teman main sejak jadi aktivis mahasiswa dan sejak dia menjadi ketua LBH. Jadi teorinya, logika saya nggak masuk kalau dia bilang teroris. Saya tekankan kepada pemerintah penguasa hari ini. Saya tekankan, saya tidak pernah terpikir bahwa sahabat saya atau kawan saya itu teroris. Logikanya dari mana? Apa yang dibilang teman-teman saya kalau itu sebuah rekayasa, sudahilah rekayasa itu. Tegakkanlah kebenaran itu dan keadilan. Sampaikan kepada rejim, 1 Munarman ditangkap, 1000 Munarman akan hadir. 1 Rijal Kobar ditangkap, 1 juta Kobar akan hadir untuk melakukan perlawanan. Sampaikan pada rejim saat ini
bawa kebenaran, tetaplah kebenaran, tegakkan keadilan di negeri ini. Insya Allah saya akan tetap terus melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Takbir. Dari ibu-ibu, Bu Desi, teman-teman lain, pengacara. Sudah cukup? Ya Bang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, Aliansi Anak Bangsa dan Forlami. Jadi saya melihat kondisi yang bukan cuma carut marut dalam proses hukum di negara kita ini setelah rezim ini ada, tapi malah bukan cuma pembungkaman, tapi pengenjaraan yang dipaksa, kalau menurut saya. Jadi sepertinya kasus yang terjadi pada saudara kita Munawwar seperjuangan dalam penegakan hukum atau lawyer, ini para penegak hukum yang mungkin diduga sudah diorder, dia bersembunyi di undang-undang nomor 5 teroris. Artinya kalau undang-undang umum itu seseorang ditahan 20 hari, jika belum terbukti maka diperpanjang 40 hari. Namun yang harus diketahui, undang-undang terorisnya sangat keji, kejam, yang dilakukan juga oleh DPR pengepokannya. Seseorang itu ditahan awalnya aja 60 hari, itu lebih baik. Dan bisa diperpanjang sampai ke semuanya jumlahnya itu 6 bulan. Nah, barangkali ini penting kita sampaikan bahwa sekarang saudara Muhammad ditahan mungkin sudah 4 bulan. Saya berkeyakinan, masih berkeyakinan dengan mengutak-atik perkara yang ada, perkara yang dipaksa-paksa, bahwa saya melihat insya Allah bulan 10 pada akhir jumlah yang ditentukan oleh undang-undang teroris itu akan dikeluarkan. Ini menurut pandangan saya. Namun kalau tidak, berarti memang ini di skenario luar biasa. Memang ini salah satunya sengaja untuk membungkam para pejuang-pejuang kebenaran, para pejuang-pejuang keadilan, para orang yang baik, para orang yang benar, tidak akan pernah dikasih tempat di negeri ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Presiden mengerti, terketuk hatinya, Kapolri juga demikian, Jaksa Agung juga demikian, sehingga lepas tidak lagi dilanjutkan perkara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, selanjutnya dari Pak Mursalin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kita coba koreksi bersama. Munarman itu kita ketahui adalah orang yang tegas, ya, dan sangat memahami hukum dan bahkan sangat dicintai oleh orang yang kita kenal namanya Hasan Buyung Nasution, sehingga dia dibanggakan di LBH. Dan kemudian dalam perjalanannya kemudian samping ke FPI tidak ada perubahan dalam Pak Munarman itu dalam perjuangannya hukum. Keterbukaannya, apa yang disatakan sudah dijawab semuanya. Itulah yang menyebabkan dia dicintai oleh anak-anak muda di seluruh Indonesia, terutama yang menekun di bidang hukum. Jadi kami mohon pemerintah jangan mencederai di dalam bidang hukum ini, ya. Sehingga banyak yang sudah menyampaikan kepada kita, banyak tokoh-tokoh yang ingin memberikan jaminan, ya, untuk segera Munarman akan dilepas dan diproses secara benar. Ya. Ini akan mencederai negara itu sendiri dan pemerintah itu sendiri di dalam bidang hukum. Ini yang perlu kami sampaikan, sehingga kami akan segera menyampaikan tentang tokoh-tokoh yang ingin memberikan jaminan agar tempat Munarman segera dilepas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Ibu dari Iwan, ya. saya buka supaya agak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UI Watch. Saya dari Minolo, jurusan S3 Teknologi UI. Saya berteman dengan ya,
Mungkin kalau ada video tentang mengenai komunis gaya baru, nah ini saya orangnya, Maria Siregar dari Uiwatch. Saya mengenal Dinda Munarman itu sejak Pemandu Anti Komunis bersama Adinda Fadlison sudah lama dari tahun 2000. Jadi kalau di Munarman itu adalah sebagai seorang yang kritis, ya harusnya senang. Negara kita itu harus, kita harus senang, bukan harus dimusuhi. Dan memang targetnya setelah definisi adalah nanti Munarman. Nah, saya juga mewakili dari gerakan bela negara anti komunis karena saya di bidang politik Sami Mati itu adalah bersama sebagai pimpinan dari Ormas dari presidium Uiwatch dan juga saya dari gerakan bela negara komunis. Dan kami mohon ya ada undang-undang ini cepat dikeluarkan. Memang saya kaget tanggal 26 April pengambilannya seperti itu, biarkan sekali. Loh, itu dari langsung. Justru di undang-undang itu adalah sering berdiskusi dengan kami setiap hari ada WA-nya. Jadi adalah anti terorisme. Salah satu tentang itu sekian dulu dan mari kita sama-sama kali Allah Akbar. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita jawab. Ada yang mau ditanyakan dari wartawan? Silakan kita buka 3 penanya dulu. Satu dari mana? Tempo. 2. Yang mana lagi? Atau Tempo dulu ya, langsung silakan. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin nanya sama Bang Juju 2 pertanyaan Bang. Pertama soal pernyataan Abang tadi di poin E tentang Bang Munarman ini kan orang yang mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati dengan agen-agen yang mencoba memasukkan radikalisme tertutup FPI. Itu bisa dijelasin nggak sih Bang sebenarnya apakah memang benar-benar ada gitu orang luar yang mungkin agen-agen terorisme juga mencoba masuk ke FPI dengan menggondol atau mencatat-catat nama FPI yang mungkin tujuannya merusak nama baik atau bagaimana gitu. Apakah memang ada indikasi seperti itu di FPI? Yang kedua soal kasus Munarman sendiri waktu penangkapan April 2021, Mabes Polri kan menemukan yang disebut bahan peledak PATP di Petamburan gitu kan. Kalau memang ini adalah sebuah rekayasa, berarti ini kan rekayasa yang berani. Soalnya barang bukti itu secara fisik dalam penyelidikan bisa jadi bukti yang kuat gitu kan. Karena ada bukti nyatanya dalam bentuk fisik. Kalau menurut Abang ini melihatnya gimana? Apakah ada alat untuk mengcounter pernyataan dari Mabes Polri itu bahwa punya fotonya tentang bahwa itu memang benar-benar silent pembersih toilet atau bagaimana gitu. Karena secara penyelidikan barang bukti itu kuat dan hasil Polri, Mabes Polri juga mengatakan itu bahan peledak PATP. Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan, langsung kita jawab. Masih ada. Mungkin katakan juga kita menambahkan. Katakan juga bisa menambahkan. Pertama adalah tentang apakah indikasi tentang namanya ekstremisme, radikalisme, terorisme di tubuh FPI itu jelas-jelas katakanlah tuduhan seperti itu selama tidak bisa dibuktikan secara hukum, maka itu adalah hanya fitnah saja. Artinya memang kalau hal itu tidak terbukti secara hukum, karena kita negara hukum, ya segala sesuatunya harus dibuktikan, maka itu hanyalah fitnah dari pihak-pihak yang memang tidak menyukai umat Islam ini eksis, bersatu dan maju di negara ini. Itu jelas. Karena selama ini kita lihat bahwa apapun itu tuduhan, rongrong-rongan, ya fitnah kepada FPI tidak ada yang terbukti sama sekali secara hukum. Itu demikian pendapat saya. Kemudian yang kedua adalah menyangkut penangkapan ya, penemuan ya.
penemuan alat bukti yang berupa apakah itu seperti pencuci, bahan pencuci atau apa, itu memang fakta yang demikian adanya. Hanya siapa? Hanya saja secara hukum. Dogma hukum adalah siapa yang mendalilkan, dia yang harus buktikan. Itu dogmanya. Kalau pihak Barreskrim, pihak Mabes Polri mengatakan itu bahan peledak, maka mereka harus membuktikannya secara profesional, transparan. Itu yang penting. Karena seperti kita ketahui, lembaga yang bisa atau katakanlah pihak-pihak secara formal sebagai lembaga forensik adalah masih dimiliki yang berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita belum memiliki lembaga penyelidikan atau pemeriksaan secara forensik yang dimiliki oleh lembaga swasta. Itu, tapi yang jelas sampai dengan sekarang, sampai saat ini kami belum diberikan fakta bukti bahwa itu merupakan barang-barang tadi merupakan bahan peledak seperti itu dan sebagainya. Kami belum mendapatkannya atau memperolehkannya bukti tersebut. Saya tidak tahu apakah itu nanti akan dibuktikan pada saat pengadilan atau bagaimana. Tapi begitu jawaban yang saya tahu itu. Ada yang menambahkan dari kita dapat? Sedikit saja, hanya menambahkan. Dulu kita semua kenal FPI itu lebih main motor. Berat selesai. Tapi sejak Ustaz Munarman datang, itu manajerialnya betul-betul dirombak. Bukan hanya otot yang digunakan, yang diperlukan, tapi otak lebih diperlukan. Sehingga FPI lebih bermartabat setelah Ustaz Munarman itu datang. Ini bukti nyata. Terus kemudian satu lagi, bahwa FPI pengen dijelekkan, dihancurkan dari dulu itu sudah. Sejak FPI terjun di Aceh mengangkat jenazah ketika tsunami, itu sudah ada orang yang pengen untuk merusak dengan bawa senjata yang tidak jelas dari mana, pengennya untuk menghancurkan orang-orang asing yang datang untuk menolong. Padahal itu masalah kemanusiaan yang harusnya semua juga boleh untuk mengangkat kemanusiaan itu. Dan FPI paling lama, sehingga Republikan nuliskan di sana, tinggal 2 institusi yang masih setia untuk mengangkat jenazah, FPI dan TNI. Sementara yang lainnya sudah beralih untuk kebersihan dan lain-lainnya. Nah, maka sejak dulu untuk menjelekkan FPI itu sudah ada. Apalagi sekarang-sekarang, padahal bukan FPI yang jadi teroris, bahkan FPI yang mau diledakkan di Sawang umpamanya, yang ditembak rumahnya Habib Rizik di Omega Mendung dan lain-lain. Maka sebetulnya bukan FPI yang teroris, apalagi Ustaz Munarman yang mengerti hukum, yang beliau tegas, berani, dan juga baik. Masya Allah, luar biasa kebaikan Ustaz Munarman. Setiap ada kesulitan dari teman-teman yang kesulitan untuk kembali atau untuk pulang, maka beliau dari koceknya itu lebih mudah sekali untuk keluar daripada prosedural yang terlalu panjang. Ini aja tambahannya. Terima kasih. Baik, ada yang mau tanya? Satu lagi kita buka. Ya, silakan. Langsung aja. Mengenai indikasi dari mana, Pak? indikasi dari Cyber TV. Adakah indikasi kasus Munarman ini adalah upaya politik balas dendam? Upaya politik balas dendam, ya. Terus apakah kasus Bang Munarman ini akan dikaitkan dengan IBHS atau gitu? Baik, masuk video. Kalau indikasi berdasarkan asumsi itu menurut kami atau secara hukum itu sangat mungkin saja, ya. Tapi tetap kita kembalikan kepada fakta-fakta dan bukti hukum yang ada. Nanti bagaimana pengungkapan bukti fakta itu kalau seandainya kasus ini terus berlanjut. Dan setahu kami kira-kira seminggu yang lalu memang pemberkasannya sudah sampai dalam tahap P19, artinya sudah hampir lengkap dan sudah diserahkan oleh pihak Polri kepada pihak kejaksaan, begitu. Tapi pihak kejaksaan 2 hari yang lalu masih mengembalikan berkas tersebut karena dianggap belum lengkap. Dan tampaknya pihak kejaksaan
merekomendasikan atau menyarankan agar saksinya ditambah. Yang disebutkan di situ saksi yang mungkin akan diajukan adalah Habib Rizik Syihab. Sementara kemarin itu tidak termasuk saksi Habib Rizik Syihab dijadikan atau diajukan sebagai saksi. Begitu. Jadi sekarang ini masih dikembalikan kepada pihak kepolisian dan belum P19. Artinya begini, artinya kalau P19 maka dia akan siap selesai untuk pemberkasan dan penuntutan untuk kemudian masuk ke P21 yang artinya akan siap sebagai proses penuntutan oleh DPU. Demikian. Baik, sudah cukup mungkin ya pertanyaan. Alhamdulillah komentar berjalan dengan baik. Pernyataan terbuka dari para habaib ulama pengajar Islam atas fitnah pengesahan dan terhadap sahabat kami Munarman sudah disampaikan. Untuk sebagian acara ini kami mohon dari Ustaz Sofil untuk memimpin doa kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهد ما نختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. 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 اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوش الموحدين ومن نصر الدين يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, seluruh kata dari Allah kita tuntaskan. Kami sebagai umat mohon maaf. Mari kita tutup dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillah, amin. Dan satu majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus